Halo para kaum rebahan, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Falcon Racing yang dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa berlama-lama lagi mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini akan berfokus kepada seorang mantan tentara Amerika bernama Asep. Di awal film diperlihatkan Asep yang meminum alkohol berisikan peluru untuk kemudian dia menembakkan kepalanya sendiri. Diketahui Asep mempunyai trauma berat akibat perang di masa lalu yang menyebabkan kehilangan sahabatnya. Di suatu hari, Asep pun membeli minuman di supermarket dan di situ terjadilah sebuah perampokan di mana ada dua orang perampok yang merampok semua uang yang berada di dalam kasir dan menyuruh semua orang untuk tiarap. Namun beda dengan Asep, Asep terlihat santai dan berbalik badan lalu malah menasehati si perampok tersebut karena sudah salah memegang tembakan ke bagian perut. Karena menurut Asep, itu tidak akan membuat korban tetap hidup. Dan Asep memberitahu kepada si perampok tersebut bahwa tembakan yang benar adalah tembakan yang mengarah langsung ke otak di kepala. Dengan gerak cepat, Asep pun melumpuhkan kedua perampok tersebut dengan sangat mudah. Dan pada saat itu juga Asep terbayang pada korban perang di masa lalu yang telah dia bunuh, di mana hal tersebut sesuatu penyesalan yang sangat dalam bagi Asep. Keesokan harinya terlihat kakak perempuan Asep yaitu Santi, di mana Santi adalah satu-satunya orang terdekat yang Asep miliki karena hanya Santilah yang sayang dan juga peduli kepada Asep. Ternyata diketahui Santi adalah seorang aktivis kemanusiaan yang bertugas untuk pergi ke sebuah kota kecil di Brazil dengan bertujuan menjadi relawan untuk menolong orang-orang di sana agar menjadi lebih baik dan atas dasar kemanusiaan. Namun entah apa yang terjadi, setelah beberapa hari kepergian Santi ditemukan tak berdaya di pesisir pantai dengan luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya dan belum diketahui pelakunya. Asep yang sangat terkejut mendengar kabar tersebut, Asep pun tidak tinggal diam dan langsung pergi ke Brazil pada saat itu juga untuk melihat kakak perempuannya yang sedang tidak berdaya di rumah sakit. Sementara itu, film akan menunjukkan ke tempat di mana Santi mengalami kejadian naas tadi, di mana di situ ada seorang detektif yang bernama Bruno. Inilah biang keladinya. Terlihat Bruno yang sedang menangkap beberapa warga karena telah diduga menyelundupkan beberapa senjata ilegal. Namun tak lama kemudian datanglah seorang polwan yaitu Ola. Ola cukup terkejut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Bruno karena selain wilayah ini adalah tempat tugas Ola, Bruno juga tak segan-segan melakukan aksinya tersebut dengan cara yang kasar dan itu yang membuat Ola sedikit keberatan. Lalu kemudian terjadilah suasana yang menegangkan di mana Bruno mengangkat pistolnya sehingga para warga yang ada di sana dengan spontan mengarahkan senjata kepada polisi tersebut. Bruno yang tidak ingin ada pertumpahan darah, dia pun mengajak duel salah satu warga dengan anak buahnya, di mana jika pihak Bruno menang, dia berjanji tidak akan datang ke tempat ini lagi dan warga pun menyetujuinya. Anak buah si Bruno ini bernama Edo dan terjadilah duel panas di antara keduanya, di mana Edo yang mempunyai kemampuan seni bela diri capoeira pun membuat si laki-laki itu tersungkur. Kembali terlihat Asep yang sudah datang di Brazil dan langsung disambut oleh atasan Santi yang bernama Gio. Gio pun turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Santi. Lalu Gio pun mengajak Asep ke ruangan di mana tempat Santi dirawat. Asep pun sangat syok melihat keadaan kakak perempuan satu-satunya yang terbaring lemah tak berdaya.
Sehingga hal tersebut mengingatkan Asep kepada teman-teman tentaranya pada zaman perang dahulu kala. Gio juga memperkenalkan Asep kepada Bruno, yang tidak lain Bruno lah yang bertugas menjadi detektif untuk menyelidiki kasus kakak perempuannya Asep. Sehingga Gio berharap kepada Asep agar tetap tenang dan menyerahkan semua permasalahannya kepada Bruno. Namun dikarenakan mempunyai pengalaman di militer serta yang terluka adalah kakaknya sendiri, Asep tidak bisa diam saja. Asep meminta Bruno untuk mengantarkan ke tempat terakhir Santi ditemukan. Sesampainya di tempat TKP, Asep pun diperkenalkan dengan Ola, dan di tengah mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Asep mendengar suara yang mengagetkan dirinya. Asep terkejut dan segera mengambil pistol milik Ola, sehingga mereka berpikir bahwa Asep ini bukanlah orang yang sembarangan. Mereka berpikir Asep adalah orang yang terbiasa memegang senjata. Ola sedikit menjelaskan kehidupan di desa ini kepada Asep, bahwasannya semua fasilitas di kota ini dari mulai sekolah, klinik kesehatan, kantor kabupaten, semuanya dibiayai dari bisnis ilegal yang ada di kota ini. Dan para warga di situ terpaksa melakukannya karena pemerintah tidak pernah peduli terhadap mereka. Hal itu pun menjadi suatu dilema bagi para penegak hukum, termasuk Ola, karena jika dia menangkap para pengedar, penyelundup, dan orang-orang jahat di sana, maka itu sama saja akan memberikan penderitaan untuk seluruh warga kota kecil ini. Saat Ola sudah pergi, Asep kembali ke TKP, tempat di mana Santi terakhir ditemukan. Di mana Asep di sana menemukan beberapa pemuda yang mencurigakan, dan kemudian Asep mengikuti pemuda tersebut. Asep melihat bahwa terdapat kalung Santi dipakai oleh salah satu pemuda tersebut, dan terjadilah perkelahian antara Asep dengan beberapa preman terjago di kota tersebut. Namun bagi Asep, preman-preman itu biasa saja dan tetap berhasil dikalahkan dengan mudah. Lalu kemudian Ola pun datang dan langsung mencegah Asep untuk tidak berlebihan, di mana Ola menjelaskan tentang kalung itu, bahwa kalung itu merupakan pemberian dari Santi, karena ternyata adik dari pemuda tersebut adalah teman dekat Santi. Dan infonya bahwa adik pemuda itu menghilang sesaat sebelum kejadian naas menimpa si Santi, sehingga bisa dikatakan bahwa pelaku yang telah membuat adik pemuda tersebut menghilang dan membuat Santi sekarat adalah orang yang sama. Saat Asep akan pergi, pemuda tersebut sebelumnya dititipkan sebuah buku catatan oleh Santi, dan pemuda tersebut pun memberikannya kepada Asep. Asep berharap ada petunjuk yang bisa mengarahkannya kepada si pelaku. Dan setelah Asep memeriksa buku catatan Santi, akhirnya Asep menemukan sebuah nomor telepon yang merupakan orang terakhir yang ditemui oleh Santi pada saat itu. Orang itu adalah seorang laki-laki fotografer yang pernah bekerja dengan Santi, sehingga Asep berharap ada sebuah petunjuk yang Asep dapatkan dari si laki-laki tersebut. Karena dirasa Asep tidak menemukan petunjuk, Asep diam-diam mengambil flash disk si fotografer tersebut dengan harapan semoga terdapat petunjuk di dalamnya. Dan ketika si fotografer akan pergi, tiba-tiba duar, mobil si fotografer pun meledak. Yang sepertinya itu adalah rencana yang dibuat oleh si pelaku, dan juga disusul oleh beberapa orang bertato yang menembaki Asep. Tetapi Asep berhasil menghindar dan selamat. Asep pun kembali menemui Gio untuk menemukan petunjuk dari flash disk tersebut, di mana di dalamnya diketahui ada sebuah foto seorang pria dan nama klub malam. Dan itu sepertinya ada hubungannya dengan peristiwa yang dialami oleh Santi. Gio pun mengungkapkan fakta tentang Yakuza yang telah tinggal di Brazil sejak 30 tahun yang lalu, di mana Yakuza ini dianggap sebagai penjahat yang sebenarnya karena sering terjadi kasus penculikan anak kecil yang kemungkinan besarnya oleh para Yakuza tersebut. Opini Gio sepertinya Santi yang sadar akan hal itu dan melakukan penyelidikan sendiri, sehingga Santi ketahuan dan para Yakuza itu langsung memberi pelajaran kepada Santi. Tak ingin membuang waktu yang lama, Asep pun mengunjungi klub tersebut, dan di sana Asep melihat pria yang berada di foto. Lalu Asep mengikutinya sampai ke toilet dan langsung menghajar si pria tersebut. Tak tanggung-tanggung, Asep juga mencelupkan kepala pria tersebut ke dalam kloset, sampai pada akhirnya si pria tersebut buka suara mengenai pelaku yang telah membuat Santi menderita.
Jakarta, di mana pria itu memberikan sebuah alamat yang menjadi tempat bisnis si pelaku. Kemudian Asep pun pergi ke alamat tersebut sambil ditemani oleh Gio. Di samping itu, kita melihat si Bruno yang akan melakukan pemusnahan besar-besaran kepada para pemuda yang dianggap kriminal di kota ini. Sebenarnya hal itu terlalu berlebihan karena mengingat bahwa walaupun mereka melakukan bisnis ilegal, mereka masih berjasa terhadap warganya sendiri. Setelah membantai semua orang yang dianggap penjahat di kota itu, satu anggota Bruno tak sengaja melihat beberapa pria Jepang yang sedang mengangkut beberapa anak kecil. Di mana saat salah satu anggota Bruno sudah menangkapnya, muncullah Bruno yang justru membunuh anggotanya sendiri. Dan faktanya Bruno sudah bekerja sama dengan kelompok Yakuza yang tinggal di Brazil, di mana Bruno telah menjadikan seluruh pemuda di sana menjadi korban untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh para Yakuza. Kembali kepada Asep yang sudah tiba di alamat yang dia cari dan menyuruh Gio untuk pulang saja, sedangkan Asep akan masuk sendiri ke tempat markas di mana Yakuza menjalankan bisnis ilegalnya. Dengan tubuh yang kekar dan sangar, Asep pun dengan mudahnya menghabisi satu persatu anggota Yakuza, membuat pengelola merasa khawatir dan langsung laporan kepada si bos Yakuza, di mana bos Yakuza ini terlihat sangat seram ditambah dengan tato khas Yakuza dan kepala bak lampu taman alias pelontos. Dan diperlihatkannya juga betapa sangat kejam si bos Yakuza ini, di mana dengan wajah yang datar tanpa ekspresi, bos Yakuza menusuk si pria yang ada di klub malam karena dianggap telah mengkhianati dia dan kelompoknya. Kembali lagi ke Asep. Terlihat Asep yang masih berkelahi dengan anggota Yakuza dan tiba-tiba datanglah Bruno yang menyuruh Asep untuk berhenti. Asep pun menunjukkan sebuah koper yang Asep temukan. Dia yakin bahwa isi dari kertas tersebut adalah bukti-bukti kejahatan yang sudah dilakukan para Yakuza tersebut. Dan pada saat Asep akan pergi, dia baru tersadar bahwa Bruno sempat mengucapkan salah satu nama yang ada di kertas di dalam koper tersebut, di mana Asep pada saat itu belum menyebutkan sama sekali tentang isi dari koper tersebut. Hingga pada akhirnya Asep menyadari satu hal, bahwa Bruno telah bersekongkol dengan para Yakuza. Maka dari itu Asep langsung bersembunyi ke dalam mobil milik Bruno. Hingga saat mereka akan menemui si Yakuza, Asep pun langsung keluar. Lalu Asep menghubungi Gio untuk mengirimkan polisi ke dermaga tempat di mana anak kecil diselundupkan. Dan sambil menunggu polisi datang, Asep pun berinisiatif untuk menghabisi mereka semua dengan sendirian, sebagai bentuk balas dendam atas penderitaan yang telah kakaknya alami. Dengan pengalamannya, Asep pun dengan sangat mudah menghabisi satu persatu dari mereka, hingga bertemu dengan para petinggi dari kelompok Yakuza tersebut. Dimulai dari si Edo yang mempunyai kemampuan seni bela diri, nampaknya hal tersebut hanya remeh bagi Asep, karena Asep berhasil membuat si Edo tersungkur. Selanjutnya ada Bruno yang tidak memiliki kemampuan apa-apa sehingga Asep dengan mudah juga membuat Bruno babak belur. Dan saat Edo dan Bruno akan mengeroyok Asep, muncullah bos Yakuza dengan pedang katananya, di mana mereka bertiga ingin menyerang si Asep dengan bergiliran. Namun saat Edo dan Bruno menyerang duluan kepada Asep, tetap saja mereka tidak bisa menyentuh tubuh si Asep. Justru lagi-lagi merekalah yang terkusruk, dan tinggal tersisa si bos Yakuza saja. Ketika si bos Yakuza membawa pedang, Asep pun tak tinggal diam, dia langsung mengambil 2 buah besi agar pertarungan sedikit seimbang. Tak butuh waktu yang lama untuk Asep menghabisi bos Yakuza. Lalu kemudian bos Yakuza pun langsung tepar. Saat semua pertarungan selesai, barulah para polisi datang di tempat dan membereskan semuanya. Dan kini setelah semua berakhir, Asep masih mempunyai satu masalah, yaitu ketika melihat Santi yang masih harus mendapatkan perawatan yang cukup serius akibat luka dalam dan trauma berat yang dialaminya. Dan sudah pasti itu butuh biaya yang cukup besar. Dengan semua fakta yang ada di lapangan, Gio pun memberikan sebuah solusi agar Asep tidak perlu memikirkan biaya perawatan Santi, yaitu dengan menawarkan sebuah misi dan bergabung dengan The Expendables, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.